Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصلحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang insyaallah barokah ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Niki Bapak Ibu sehat napa mboten? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allah juga memberikan kesempatan kepada kita. Ini nikmat yang sangat mahal sekali. Mungkin beberapa orang ya jam 4 sudah bangun ya. Tapi tidak semua orang bisa pergi ke musola. Naminipun musola napa niki? Al-Lafali. Musola perumahan Lafali. Nuwun sewu, ketika saya 2017-2018 belum ada niki. Masih dalam tahap pembangunan Lafalinya, perumahannya. Jadi sekarang luar biasa, ada musolanya, perumahannya indah sekali. Begitu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, sauri teladan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya, izinkan saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Ya. Yang pertama saya ingin tanya Bapak Ibu, ya, Mas-mas juga, santriwan, kita ini sudah menginjak di bulan Hijriah apa? Sudah mulai masuk Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan ya insya Allah menjumpai bulan suci Ramadan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya bulan suci Ramadan. Di mana di bulan itu ya, semua pahala itu dilipat gandakan. Derajat itu diangkat. Dan kemudian rahmat Allah itu turun secara ya, tercurah ya, di bulan suci Ramadan. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang mempersiapkan kehadiran bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, Ramadan itu seperti tamu spesial. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada tamu pejabat ke rumah jenengan, kira-kira kalian panjenengan persiapan badan nggih? Aduh, mau bikin apa ya? Soto, beli bahan-bahannya. Esnya apa ini minumannya? Es kuwut, es buah, persiapan. Karena akan kedatangan tamu spesial, apalagi mungkin presiden. Nah, sama halnya ketika bulan suci Ramadan akan datang, kita sebagai orang Islam harus juga mempersiapkan diri karena ini spesial. Lah, yang perlu dipertanyakan adalah kalau merasa biasa saja, ini keimanan kita harus dipertanyakan. Adanya bulan suci Ramadan dan tidak ada itu biasa-biasa saja. Bahasa Purwokerto ini apa? Sami mawon, ampleng, nggak ada bedanya. Amal ibadahnya nggak nambah, ya udah.
tidak puasa bahkan sama itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Lah harus persiapan, Pak. Harus ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ya. Kira-kira yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Ya. Niat. Kita niat bersungguh-sungguh ya. Di Ramadan yang akan datang kita akan berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Dalam hadis itu kan disebutkan innamal a'malu binniyat gitu. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, itu hadisnya banyak sekali. Cuma orang-orang biasanya sampai depannya saja. Innamal a'malu, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan niat Bapak Ibu ini harus istiqomah, tidak bisa bahasa Purwokerto itu gigal di tengah jalan, nggak bisa jatuh. Ya, jangan turunkan niat juga. Jadi harus istiqomah sampai akhir. Karena Nabi juga bersabda innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu tergantung pada akhirnya, endingnya. Kalau di awal semangat bla 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 bla, endingnya lodrok kisah mawon. Harus menjaga dari awal sampai akhir. Jadi niat. Ya, kalau nggak niat, itu saya yakin Ramadannya biasa-biasa saja. Ya, biasa. Baca Qur'annya biasa. Sholatnya biasa. Puasanya biasa. Ya, itu kalau tidak niat. Maka dari itu niat itu penting. Bahkan niat juga Pak dalam fikih ya, qawaidul fiqhiyah itu disebutkan la thawaba illa biniyah. Bagi amalan ibadah yang di dalamnya terdapat penekanan ada niat, kok tidak niat? La thawaba, tidak ada pahala. Tidak ada pahalanya kalau tidak niat. Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak niat tidak ada pahalanya. Kemudian juga ketika kita sudah berpuasa, ya ini uniknya bulan suci Ramadan, ya atau puasa wajib. Puasa wajib niku wonten napa mawon nggih? Puasa wajib pertama ada puasa bulan Ramadan, lalu puasa nazar gitu, janji wajib. Ya. Setelah saya misalkan anak saya ranking 1, saya mau puasa 1 hari. Nah, itu wajib. Jangan berat-berat, Pak. Saya mau puasa 1 tahun. Waduh, berat kali saya. Ya, wajib. Kemudian setelah nazar puasa qadha, wajib qadha Ramadan. Lalu selanjutnya puasa kafarat. Kafarat itu apa? Denda. Puasa yang terjadi karena denda itu banyak. Ada napa mawon? 1 karena melanggar haji. Kalau melanggar haji, ya salah satu alternatif ya dendanya itu bisa dengan puasa. Dan ada ketentuannya nggih kalau melanggar haji. Ketentuannya bagaimana? 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari ketika sudah pulang. Itu. Kemudian kafarat napa malih? Kafarat karena menzihar istri. Ngapunten niki bapak-bapak banyak ini. Hati-hati jangan sampai menzihar istri. Zihar niku napa nggih? Zihar itu mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Ibu kan tidak boleh
pergauli. Haram jima karena mahram. Menyamakan ibu dengan istri, ya, dalam ini berarti kamu itu sudah tidak boleh saya pergauli lagi kepada istri. Itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh, dilarang keras. Ya. Ketika itu zaman Nabi juga ada dalam surat Al-Mujadilah, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki Allah, sampai akhir itu mengenai zihar, Pak. Ada ibu-ibu protes ke Nabi, wahai Nabi, ini saya dizihar suami saya, bagaimana solusinya? Kata Nabi, karena waktu itu belum ada syariat turun menyamakan dengan budaya, ya, orang Quraisy ketika itu, yaitu apa? Zihar sama dengan cerai. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, otomatis cerai. Loh gimana? Wahai Rasulullah, saya punya anak banyak, saya nggak ada pekerjaan, kalau tiba-tiba cerai, anak saya makan apa? Namun turun, ya, firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ini, bahwa zihar itu tidak cerai, tapi konsekuensinya berat. Salah satu alternatif dendanya adalah dia harus puasa. Berapa lama, Pak? 2 bulan berturut-turut sebelum jima. Jadi tidak boleh berhubungan badan sebelum dia melaksanakan dendanya, yaitu puasa 2 bulan berturut. Berat. Ya. Jangan sampai di sini ada Bapak-bapak jangan sampai. Kemudian puasa kafarat karena apalagi? Puasa kafarat karena melanggar sumpah. Berapa hari puasanya? 3 hari. Kemudian puasa kafarat apalagi ya? Masih banyak. Oh, ini di bulan suci Ramadan. Awas, hati-hati bapak-bapak. Ini mas-mas jangan dulu ya. Ini khusus bapak-bapak. Tidak boleh berhubungan badan di bulan puasa, khususnya di siang harinya. Tidak boleh, karena sudah kebelet. Besoklah diganti puasanya lah, dikotok. Jangan, Pak. Ya jangan. Kenapa? Berat juga konsekuensinya. Berat. Ngasih makan berapa? 60. Kalau tidak memerdekakan budak, kalau tidak puasa 2 bulan juga secara berturut. Berarti seperti minum obat nopo niku yang harus berturut-turut. TBC, betul. 6 bulan ya. Kalau sudah di hari seminggu sebelum selesai kok dia enggak lupa, diulang lagi dari awal. Sama ini. Sudah 1 bulan setengah kok lupa, diulang lagi. Ya, harus berturut-turut. Makanya ini untuk Bapak Ibu, jangan sampai melanggar ini jima, ya, ketika sedang berpuasa. Hukumannya itu sangat berat sekali. Yaitu diantara ya puasa-puasa yang wajib yang harus kita lakukan. Lah, bedanya puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah dalam hal niat nih, karena tadi kita sedang membahas niat niku napa nggih? Bedanya niat di puasa sunnah dan niat di puasa yang wajib. Itu beda, Pak. Tidak sama. Kalau puasa yang wajib, niat itu harus mabit. Kalau dalam ulama itu menyebutnya tabyid an-niyah. Niat itu harus bermalam. Artinya apa? Sudah sejak malamnya niat. Atau batasnya itu adalah fajar, sebelum subuh. Itu. Kalau tidak bagaimana? Batal. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah Bapak Ibu subuhan ini nggih. Terus nanti jam 6 mau makan. Kok enggak ada lauk? Puasalah, boleh.
Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib sudah harus sejak sebelum sahur ya. Bahkan di awal malam lebih baik ya. Sebetulnya man lam yubayyitu siyam qabla tulu'il fajr ya. Barang siapa yang tidak ya memabitkan niat ini dalam puasa qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya ya. Niat ya, jadi harus niat. Dan niat juga bagaimana nggih Pak niat puasa nggih? Biasanya nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kalau itu ya niat yang diucapkan harus juga dibarengi atau nanti setelahnya niat di dalam hati. Karena tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang letak niat. Jadi semua ulama itu sepakat letak niat itu ada di dalam hati. Nggak ada kok ulama mengatakan niat ada di dalam kaki, nggak ada. Niat ada di dalam kepala, tidak ada. Semua sepakat niat ada di dalam hati. Cuma mazhab Imam Asy-Syafi'i juga menambahkan niat tidak hanya di dalam hati, tapi perlu penambahan, penguatan niat namanya sebelumnya, yaitu apa? Niat yang diucapkan. Ya, seperti kalau mau sholat, karena mazhab Imam Asy-Syafi'i itu banyak di Indonesia, sebelum sholat pasti seperti usolli gitu kan, diucapkan. Itu penguatan niat Pak. Kalau jumhur ulama lain tidak, cukup di dalam hati. Kalau Imam Asy-Syafi'i perlu juga dengan penguatan niat. Supaya apa Pak? Kalau Imam Asy-Syafi'i itu apa? Karena orang itu misalkan sebelum ibadah dia kerja di sawah, kerja di kantor, pikiran macam-macam ya. Ketika mau sholat nanti kebablasan, mikir inilah, tadi klien saya bla 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 bla. Kalau apa mahasiswa saya bla bla bla. Nah, perlu penguatan niat untuk mengembalikan fokus. Itu kalau Imam Asy-Syafi'i. Tapi harus niat di dalam hati juga. Kalau enggak bagaimana Pak? Batal. Karena yang penting itu apa yang ada di dalam hati. Karena letak niatnya di sini, bukan di mulut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Niat dalam berpuasa. Jadi tadi harus dimabitkan. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Ya, sudah waktunya berapa menit biasanya ya? 25-30 ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang harus kita siapkan lagi selain niat, yaitu